Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita pada semua ya, sehingga kita bisa mempelajari biologi tentang sistem peredaran darah ya. Nah, di sini sistem peredaran darah pada manusia. Nah, di sini pada manusia terdapat sistem peredaran di sini sebagai transportasi pada tubuh manusia darah itu. Di mana pada darah itu terdapat organ jantung, gangguan darah, yaitu ada arteri, vena, dan kapiler pada sel darah. Kemudian ada cairan jaringan, sebut cairan interstisial dan antar sel yang terdapat dalam antar sel dalam rongga organ tubuh. Dan ada getah bening ya, dijumpai dalam pembuluh getah bening dan organ-organ limfatik, misalnya limba dan tonsil. Itu adalah sebagai alat transportasi pada manusia. Kemudian darah manusia. Darah manusia ini ada plasma darah dan sel darah. Kemudian di sini ada pada pembuluh darah ada arteri ya di sini. Kemudian di sini bagian darah atau cairan plasma darah ada dua ya. Darah ini ada plasma darah, kemudian ada darah yang padat atau sel darah. Nah, pada plasma darah, cairan darah ini mengandung fibrinogen, air, zat makanan, mineral, enzim, hormon, dan zat sisa metabolisme CO2 dan plasma protein. Sedangkan bagian darah, sel darah itu ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Hal-hal yang berhubungan dengan darah, yaitu volume darah, ya, kemudian ada tekanan osmotik, ada viskositas atau kekentalan, ya, kemudian ada pH darah, ya, di sini. Nah, kemudian apa sih fungsi darah? Yaitu eh, mengangkut oksigen oleh darah merah, mengangkut sari makanan oleh plasma darah atau cairan darah, mengangkut CO2 oleh plasma darah, dan darah kecil oleh sel darah merah. Mengangkut zat sisa metabolisme oleh plasma darah atau cairan darah. Memelihara suhu tubuh, mengatur stimulus asam basa, beralat pertahanan tubuh dengan fagositosis maupun reaksi antigen antibodi. Sel darah manusia dan fungsinya. Ya, di sini ada uh, sel darah merah, tempat pembentukan sel darah. Sel darah ada eritrosit, tempat pembentukannya ya sebelum lahir. Eritrosit di sumsum tulang, hati limfa. Sudah lahir di sum tulang, spons dan tulang pipih. Leukosit saudara putri ada agranulosit, ada granulosit. Di jaring tempatnya di jaringan limfa, kemudian di sumsum tulang ya. Nah, di sini sudah juga sama. Trombosit, sel darah pembeku di sumsum tulang ya, sama sebelumnya dan sudah lahir. Tempat pembentukan sel darah. Proses pembekuan darah. Ya, trombosit pecah, kemudian menjadi tromboplastin, kemudian mengeluarkan antihemofili ya. Trombos pecah mengeluarkan antihemofili kan berubah menjadi tromboplastin. Tromboplastin akan dirubah menjadi protombin ya dengan bantuan protombin dirubah menjadi ya oleh bantuan vitamin K ya dan ion kalsium. Protombin dirubah menjadi trombin. Nah, trombin diperlukan untuk membentuk fibrinogen sehingga berubah menjadi benang-benang fibrin yang akan membentuk darah membeku ya. Nah, ini berupa benang seperti jalan darah membeku. Nah, ada catatan proses pembekuan darah akan terhambat bila hemofili, kekurangan kalsium, kekurangan vitamin K ya karena
Vitamin K diperlukan dalam pembentukan protomin di hati. Golongan darah ada golongan darah. Sistem golongan darah ada golongan darah A, B, dan O. Ada resus, kemudian ada M ya di sini. Golongan darah A, B, AB, dan O. Ada resus positif negatif ya. Nah, kemudian ada transfusi darah. Bagaimana transfusi darah itu terjadi? Ya. Transfusi darah pindah ke pabrikan. Cara pengganda donor disimpan supaya darah tetap baik dapat dipakai ya. Di sini harus dengan kalau kita mengambil nih ya dengan jarum yang tajam, steril, ditambahin asitrat, disimpan di almari pendingin. Nah, golongan darah atau resipien penerima dan golongan darah sebagai donor atau pemberi di sini ya. Resipien perlu diperhatikan aglutinинnya. Donor perlu diperhatikan aglutinogennya. Alat peredaran darah yaitu ada pembuluh darah, aorta, arteri, atrial, kapillary, pulmoner, vena, dan vena cava ya di sini. Kemudian ada pembuluh darah. Kemudian ada eh, jantung ya. Kemudian tekanan darah ya. Tekanan darah kita ada sistol, ada diastol. Kemudian kalau tekanan sistol itu maksimumnya harus eh, 120 ya, nah, di sini. Kemudian diastolnya harus 80. Tekanan darah dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan aktivitas ya. Jantung ya. Ini juga ada bagian-bagiannya ya. Ada aorta, arteri, vena, cabang, vena paru-paru, tempat masuknya masuk siklus, katup paru-paru, serambi, nah, ya, katup epidalis, bilik kanan, oke, vena cava, bilik kiri, otot jantung ya, nah, sampai kepada vena paru-paru. Ya, nah ini jalannya pembuluh darah denyut jantung. Nah, ada peredaran darah kecil dan peredaran besar. Ya, kalau peredaran kecil melalui dari, nah itu biasanya paru-paru. Peredaran besar, sistem peredaran darah besar. Ya, kemudian ada peredaran darah kecil. Ya, kemudian ada sistem porta. Ada sistem peredaran limpa. Ya, kemudian ada macam-macam pembuluh limpa juga ya. Kemudian ada limpa kanan dan pembuluh limpa dada. Dan peredaran limpa di sini ada juga kelainan dan sistem peredaran darah. Ada faktor keturunan, kemudian ya, hemofilik, ya faktor keturunan. Faktor non keturunan, anemia, ya banyak hipertensi, leukemia, sklerosis, jantung koroner, varises. Terima kasih sudah melihat. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah deh.
Dek, dek, udah nih. Dek, ini gimana nih? Udah dimatiin sama Ibu. Tadi yang merah udah Ibu klik.